Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak raja membeli tikar dibeli di Pulau Buru. Hilang bagus. Anak raja membeli tikar dibeli di Pulau Buru. Adik-adik jangan bersandar, nanti tidak jadi tobat. Yang saya hormati para abu, para adik, para telugu, alim ulama, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka. Bapak Bupati tak perlu khawatir, wilayah kekuasaan Aceh Timur 6.000 km, karena santri aku ada 6.000 orang. Artinya apa? Setiap 1 kilometer dikawal oleh 1 santri. Betul? Ini khawatir. Namun dilakukan la ta'af wa la ta'asan fi Allah. Betul? Oleh sebab itu maka subuh ini saya diberi amanah dengan semangat jamaah berjuang subuh Aceh Timur, kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar secara berjamaah. Apa yang saya baca itu boleh saya. Kata kalau mau berbicara tirulah yang dilakukan subuh ini, buat kalian yang bisa bermanfaat supaya ustaz yang sama tahu judulnya apa. Jangan dibuat oleh belakang. Kalau foto boleh. Bapak Bupati Aceh Sekolah bin Bapak Wakil Bupati Bapak Sahrul bin Semangat, Bapak Kapolres KKPP Wahyu Kojo SIKMH, Bapak Kompol Luar Siti SKMH. Tentang masukan itu perlu disebut supaya kita tak nanti amat. Yang pertama, doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku ini di waktu subuh. Maka siapa yang bangunnya paling subuh, dialah yang paling banyak berkahnya. Itulah yang dikatakan nenek moyang kita, jangan sampai rezeki dipatok. Sekarang orang rezekinya bukan dipatok ayam, dimakan kucing, diterkam harimau. Dia tak dapat sisa apapun sama sekali. Maka siapa yang paginya tadi paling awal bangunnya, dialah berkah yang paling banyak. Yang mendoakannya bukan ustaz, yang mendoakannya Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku pada waktu paginya. Yang bangun jam 8 rezekinya sudah hilang. Alhamdulillah Ustaz Somad, anak saya sejak mendengar ceramah Ustaz sekarang sholatnya bukan cuma subuh saja, sudah sholat duha sekarang. Tapi heran saya kalau Ustaz tengok anak saya, duhanya pakai kunut. Rupanya si emak tadi diintipnya anaknya lewat jendela, ditengok anak bangun pagi jam 8. Allahumma hadina fi man hadaini wa afina fi man afait. Si ibunya tadi pula ibu milenial, di fotonya ini maksudnya ke FB, anakku sudah pakai kunut. Komen sama kawan-kawannya, subuh ketinggalan.
hari Minggu saja. Hari yang lain ada yang subuhnya jam 7. Rupanya Aceh Timur subuhnya tidak hanya hari Ahad saja, tapi kata Pak Bupati, hari Ahad ini di sini, subuh besok di masjid mana Pak? Masjid Lama Kampung Aceh besok. Sampai setiap hari ada pejuang subuh, dan semalam saya diberikan lupa bulan saya namanya pejuang subuh. Tapi kalau saya tapi mereka nampaknya tidak ada hari di sini. Semalam saya suruh seluruh anak muda di Indonesia, kalian kalau mau tahu gimana gerakan anak muda sholat subuh, datang kalian ke Lok Semawi. Sekarang saya lupa, Lok Semawi hanya hari Minggu saja. Kalau mau yang full, datang kalian ke Aceh Timur. Lok Semawi datang ke Aceh Timur, tapi yang paling penting jangan lupa nanti malam di Langsa bersama TV Warna Merah Beda. Siapa yang tak bangga? Yang datang subuh ini bukan aku. Kalau aku datang subuh biasa, mereka memang para aku panutan umat. Yang datang subuh ini anak-anak. Coba cuma harus satu, 1, 2, 3, 4 anak-anak sini kan? Berikan sama saya. Mohon maaf ya Bu, anak-anak belakangnya Bu. Mohon maaf atas kesalahan. Oh, itu ada sebeli sini. Maju anak Ustaz. Bersyukur anak. Oh, itu lagi ada anak sini. Tengok. Kalau ada guru, ustaz, guru sholat subuh berjamaah itu biasa. Tapi anak-anak datang ke masjid, masya Allah, sholat subuh ini yang akan menjadi gubernur bupati wali kota Nanu Aceh Darussalam. Takbir Allah, macam belum sama. Udah amin, membangkitkan semangat jihad. Rupanya inilah ya. Dulu yang membebaskan Palestina Umar bin Khattab, dulu yang membebaskan Palestina Salahuddin Al-Ayyubi, dulu yang membebaskan Konstantinopel Muhammad Al-Fatih. Siapa yang akan membebaskan Palestina di masa akan datang? Pemuda dari Aceh Timur. Ustaznya sepele kan, ini kecil-kecil cabai rawit, betul? Maka insya Allah nanti dengan sekedar foto saja masuklah ke daya supaya kalian punya ilmu namu soal walau ma'ani mati payah fikir usul fikir wajib fikir. Dalam kepala kalian ada fisika, ada kimia, ada matematika, ada bahasa Inggris, tapi juga kalian hebat ilmu agama. Kekhawatiran akan ada aliran sesat, kekhawatiran ketakutan akan sesat tanpa aliran, insya Allah akan hilang. Mereka tidak akan menjadi pemimpin masa depan. Tak takut Ustaz Somad mati, saya akan mati, tapi bukan saya sudah siap insya Allah. Amin. Amin. Mana pula yang mana kan? Nah, dulu nanti fotonya dicetak ya. Masya Allah, anak-anak soleh. Allahumma ja'alna abna'ana min hufazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami penghafal Quran ya Allah. Minal mujahidin fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjuang menolong agama Allah dengan harta dan nyawa mereka. Allahumma faqihum fid din, dalam ilmu agama mereka. Wa'allimhum ta'wil, ajarkan
ditempel di ruang tamu. Nanti anak-anak ini sudah besar, 20 tahun akan datang, anak-anak ini akan punya anak-anak. Lalu anaknya bertanya, Papa, jangan panggil Papa, kita makan sambal belacan. Ayah, ini gambar siapa? Ini gambar ayah. Kapan ini ya? Ayah dulu sholat subuh berjamaah. Ini gambarnya. Ayah dulu waktu kecil rajin sholat subuh berjamaah. Udah tuanya dia ada. Ini gambar ayah sholat subuh berjamaah. Di mana dia? Ini dulu bersama. Ada Ustaz datang dari Riau, namanya Ustaz Abdul Somad. Mana Ustaz itu sekarang ya? Udah mati makan jazikan. Tapi pahala tetap mengalir. Berdakwah dengan suara, berdakwah dengan kata-kata, berdakwah dengan gambar. Satu gambar bercerita tentang 1000 kata. 1000 kata yang saya sampaikan belum lekat di telinga, tapi satu gambar maknanya luar biasa. Jadi di ruang tamu kita itu panjanglah gambar-gambar yang membawa syiar dakwah. Jangan digambar di ruang tamu, gambar waktu nikah dulu istri tak pakai jilbab. Tamunya mereka cantik juga bini gue. Alhamdulillah menyebarkan keburukan, tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di waktu subuh. Mudah-mudahan yang datang subuh ini semuanya mendapatkan berkah doa Nabi Muhammad SAW. Dua, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis. Kalau kamu masuk masjid jangan duduk hatta yusalli raka'ataini, sampai sholat 2 rakaat. Itu selama saya ini tidak ada yang ngomong. Saya sedang menyebut yang pertama bahwa doa kita didoakan nanti. Yang kedua, sholat subuh jangan langsung duduk, tapi sholat sunat tahiyatul masjid. Masuk masjid, usolli sunatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Alhamdulillah, masjid kita di pinggir jalan, banyak mobil-mobil parkir. Setiap orang yang berwakaf tanah di pinggir jalan itu kekal abadi, tak ada putusnya. Mobil singgah, mobil mampir semua. Walaupun tak semuanya sholat tahiyatul masjid. Banyak juga mobil singgah, mobil mampir, mobil singgah, keterangan kencing. Walaupun dia tidak sholat tahiyatul masjid, singgah dalam perjalanan dari Medan kepada Aceh, daripada Aceh ke Medan, mampir di Aceh Timur, tapi mereka tetap dapat pahala karena sudah meringankan beban orang yang kebelet pipis. Mau kencing, tidak bisa. Begitu dia tengok masjid, alhamdulillah. Man yassara an musirin, siapa yang melepaskan kesulitan orang yang susah, yassarallahu anhu yaumil qiyamah, maka dimudahkan Allah segala urusannya pada hari kiamat. Makanya WC tetap dibuka, tetap kalau lain tak kotor, ada 9 tutup, yang 1 dibuka. WC buka cukup untuk orang yang berbelat, bersih, siram, jangan sampai kotor, najis. Ini baik. Apa maknanya? Setiap masjid yang kita sholat sunat tahiyatul masjid di sana, maka tempat sujud Abdul Somad tadi menjadi saksi di hadapan Allah. Mudah-mudahan tempat sujud kita tadi menjadi saksi nanti ketika kita mati di hadapan Allah. Berapa masjid yang sudah bersaksi di hadapan Allah? 23 kabupaten kota, dari mulai kabupaten pertama Aceh Barat Maulaku, terakhir di Pulau Sebelu, dibawa oleh Al-Mukarram Teguh Haji Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, kakak kelas saya di Pesantren Darul Arafah, dan kakak kelas pula di Al-Azhar Mesir. Beliau yang membawa saya. Semua masjid-masjid di 23 kabupaten ini bersaksi di hadapan Allah, kening Abdul Somad pernah menempel di lantai masjid tersebut. Itulah manfaat yang pertama, sholat sunnah tahiyatul masjid. 3, antara tahiyatul masjid ke sholat subuh ada
sisinya. Rakaat pertamanya qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad Allahus samad. Bukan nama saya. Nama saya Abdus Somad. Saya ini hamba. Hamba. Miskin, susah, melarat, tak ada apa-apanya. Abdu, hamba. Tapi begitu disandingkan dengan nama Allah, maka dia pun harus semerbak. Contohnya Tengku Haji Abdul Wahab. Abdul kita. Dan yang kedua Abdul Somad. Sebenarnya saya ini sudah salah. Sesama Abdul Firal Ansari dulu. Makanya dari sebelum maju saya mau izin dulu Abdul. Izinkan saya maju ke depan. Jangan sampai salah adab tata krama. Al-adab qaul ilmi. Tak ada gunanya orang berilmu kalau tak beradab. Adab di atas segalanya. Saya bukan menyindir adik-adik yang di atas segala. Oleh sebab itu maka jangan sampai tinggal qabliyah subuh. Ustaz, saya terbangunnya jam 5.30, tetap qabliyah subuh. Jangan langsung sholat subuh, qabliyah subuh. Yang tadi tidak qabliyah subuh sudah kehilangan dunia dan seterusnya. Mudah-mudahan besok tersenyum, amin. Kalau tidak maka mati dalam keadaan kehilangan dunia dan seterusnya. Lanjut yang keempat, sholat subuh. Ada seminar. Kalau di masjid masih ada anak ribut-ribut, kalau di masjid masih ada anak lompat-lompat, kalau di masjid masih ada anak lari-lari, kalau di masjid masih ada anak menjerit, bersyukurlah. Berarti masjid 20 tahun yang akan datang masih ada sholat berjamaah. Amin. Amin. Kalau ada anak lari-lari kan dimarahin. Anak lari-lari, tapi kan jam 5. Nanti yang isi masjid siapa? Itu ada anak lari-lari yang yang keempat, man sholat subha fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka nama sholat laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Amin. Ada di antara kita yang sanggup sholat sepanjang malam dari isya sampai subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-laili hatta tataqaddama qadamahu. Nabi sholat malam sampai bengkak kakinya. Bengkak kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Ayat apa yang dibacanya? Pokoknya panjang. Kata Aisyah, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Kata Allah, laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa kau lakukan begini ya Rasulullah? Kenapa salat lama betul? Kenapa ayatnya panjang betul? Dosa yang lalu sudah diampunkan Allah, dosa yang akan datang sudah diampunkan Allah. Apa jawab Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, bukan bersyukur. Sambungan. Ternyata ingin menjadi hamba Allah. Jangan buka. Kaki sampai bengkak. Ustaz Somad pernah kakinya bengkak. Saya tunjukkan ke Ustaz Fadil, Ustaz Fadil tengok kaki bengkak. Naik mobil dari Medan ke Banda Aceh. Afala akuna abdan syakura. Apa tak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kita tak sanggup sholat dari isya sampai subuh, tapi ada perbuatan kalau kita lakukan. Yang keempat, dapat pahala macam sholat dari isya sampai subuh. Apa itu? Man sholat subha fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka nama sholat laila kullah, dapat pahala macam sholat sepanjang malam. Semua yang datang sholat subuh berjamaah ini dapat pahala macam sholat sepanjang malam. Amin. Ustaz, ada orang yang sholat sepanjang malam selain Nabi Muhammad? Ada. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Di mana Ustaz baca? Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal.
Tidak lagi. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak lagi. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Laporkan dengan ya Rasulullah, itu kota Nabi Muhammad sholat dari Isya sampai subuh. Ayatnya tak ganti-ganti. Qul huwallahu. Apa itu perbuatannya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu qul huwallahu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Maka dari Isya sampai subuh ayatnya qul huwallahu. Dia sudah khatam Quran berkali-kali dalam satu malam. Itulah dalil bagi kawan kita yang ayatnya qul huwallahu tak ganti. Mana tahu kalian nanti nikah jadi imam, sholat malam, Bismillahirrahmanirrahim. Kata istrinya memang tak sia-sia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Bunyinya ayat itu. Apa? Kenapa abang ayatnya tak ganti-ganti? Qul huwallahu terus. Adinda, sebenarnya abang banyak hafal ayat itu. Tapi Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu qul huwallahu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Dan kita sudah kata Quran berkali-kali. Itulah dalil bagi orang yang tak hafal surat ayat. Oleh sebab itu makanya namanya pilihan. Iyalah, dia bisa sholat sepanjang malam, namanya kota Nabi Muhammad, dia sahabat Nabi. Kami kan bukan sahabat Nabi, Pak Ustaz. Siapa yang bisa sholat sepanjang malam? Ada. Siapa namanya? 3 orang pergi ke tanah suci Makkah. Mudah-mudahan kita